Alhamdulillah sangat senang sekali kita bisa bergabung di seminar ini, luar biasa. Jazakallah buat Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya kita share dulu. Baiklah, kami menunggu untuk share-nya. Baiklah, mungkin seperti tadi kita ketahui bahwa sebelumnya banyak sekali pembicara yang mengungkapkan tentang masalah istilahnya tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Dan ini salah satunya yang saya akan sampaikan seperti tadi Pak yang disampaikan, ternyata kebutuhan yang paling potensial itu yaitu ya di kebutuhan di food, yaitu di makanan. Dan ini juga tadi seperti disebutkan bahwa pasti selama COVID-19 ini, pandemi ini, banyak sekali bisnis kuliner yang tumbang atau mungkin istilahnya sampai tutup kayak gitu. Nah, khususnya UMKM tuh banyak yang tutup seperti ini. Tapi alhamdulillah, khususnya saya kenapa di sini ada beberapa foto. Ini adalah foto-foto yang selama pandemi tetap eksis, tetap istilahnya terus berbisnis atau istilahnya tetap melayani. Karena memang ada trik-triknya. Nah, nanti ini akan saya sampaikan bagaimana caranya trik untuk istilahnya bagaimana kita bisnis di masa pandemi ini. Penyampaian ini berdasarkan waktu saya istilahnya berdiskusi dengan Ketua DPD bagaimana kalau kita menyampaikan tentang nah ini yang mungkin katakan belum ada yang sudah melaksanakan atau belum, yaitu tentang catering diet. Nah, ini salah satunya foto yang di pojok ini. Nah, ini pelayanan kami yang mempunyai catering diet, dan selama pandemi ini walaupun ke pasien ke rumah sakit turun, tapi ternyata malah pesanan-pesanan yang rumah sakit lain yang melayani COVID-19 itu malah meningkat. Karena memang banyak pasien COVID-19 dan bukan hanya pasiennya yang dikasih, ternyata dikasih juga untuk petugasnya, perawatnya, dokternya, semua yang terlibat di rumah sakit itu. Karena seperti kita ketahui tadi, seperti disampaikan Pak Ahmad Yani, bahwa kita membutuhkan asupan makanan dan vitamin mineral, dan ini yang harus kita support seperti itu. Nah, ketika COVID-19 menerjang, apa yang terdampak? Ya, salah satunya finansial. Ya, seperti ini. Nah, gitu ya. Maaf, uang itu suka pemalu dan gampang menguap. Jadi maaf kalau Anda tinggal kenang. Nah, ini kita jangan sampai seperti ini. Kita jangan sampai seperti ini. Nah, ini yang finansial itu bagaimana? Yaitu bagaimana caranya kita supaya finansial ini yang khususnya di bisnis kuliner ini tidak terjadi. Nah, ini ketakutan. Seperti mungkin tadi Pak Ahmad Yani juga menyampaikan, apa ketakutan selama COVID-19 menerjang, yaitu infeksi COVID-19 tertular. Ini takut menjadi pasien dan menjadi isolasi, itu luar biasa nanti keadaan psikologisnya, turunnya penghasilan atau hilangnya penghasilan. Seperti mungkin tadinya bekerja jadi tidak bekerja, tadinya berbisnis kuliner jadi tutup, tadinya mungkin buka toko atau mungkin semua bisnis yang luar biasa yang besaran itu akan tutup juga. Seperti sahabat saya juga pernah, dia itu selama sebelum COVID itu bisnis per bulannya miliaran. Tetapi dengan COVID-19 ini untuk bisnis sebulan 250 juta aja susah. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Jadi dulu kita berhubungan bahwa ketakutan itu tentang kesehatan kita, bagaimana kita kena atau tidak, tetapi ternyata melebar kemana-mana, dan khususnya ini. Dan ini yang keempat, nah ini seperti mungkin Pak Presiden juga menyampaikan bahwa selama COVID-19 itu yang punya cicilan ya istilahnya bisa direstrukturisasi atau diulang. Nah, ini tagihan utang pasti akan banyak terjadi, banyak yang kena istilahnya keterjang atau mungkin menjadi masalah. Jadi, nah bagaimana supaya kita tidak terjadi untuk bisnis kita khususnya di catering ini? Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, pasti 3 ilmu tentang uang. Getting money, giving money, dan grow money. Getting money itu bagaimana kita mendapatkan uang, yaitu dengan bisnis kuliner tersebut. Salah satunya yang seperti saya lakukan atau di catering diet ini, jadi kita akan hanya bukan melayani di rumah sakit aja, bukan melayani di klinik, tapi kita melayani ke konsumen. Dan bagaimana caranya supaya kita banyak pesanan, banyak kita di COVID, sebelum COVID mungkin malah sedikit, sekarang lebih banyak lagi. Nah, ini
Nah, kita tadi seperti istilahnya bagaimana kita mendapatkan uang atau cash money dari bisnis kita. Tapi di COVID-19 ini, di masa pandemi ini, kita juga harus hati-hati. Kita harus bisa mengerem pengeluaran kita, keeping money-nya. Bagaimana kita harus menjaga uang yang ada kita jangan terlepas segitu aja. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga uang kita. Karena kalau kita tidak bisa menjaga uang itu, kita akan istilahnya posisinya yang tadinya mungkin punya uang banyak begitu turun dan mungkin menjadi suatu hal yang istilahnya kurang atau kurang miskin. Nah, ini problem finansialnya seperti ini. Income normal, spending, expected spending. Jadi income-nya lebih kurang. Nah, ini harus hati-hati karena income-nya sekarang turun, terus sekarang dengan COVID-19 ini ininya turun sekali, akhirnya jadi income-nya kurang. Nah, apalagi yang punya utang. Karena mereka yang mengutangnya tidak mau tahu. Yang penting mereka harus terus cicilan. Mau Anda untung atau mau perusahaan kamu tidak berjalan, tidak ada masalah. Yang penting nah, itu juga akan jadi masalah. Terus menghilangkan juga utang dari diri kita itu sebagai kebutuhan. Jadi hanya untuk menutupi kebutuhan dan keinginan-keinginan kita harus hilangkan. Nah, terus, nah ini bagaimana? Ingat tujuan hidup manusia itu bukan untuk menambah, tapi bagaimana harga. Nah, ini salah satunya di surat Al-Imran 14. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Dan kepunyaan kerajaan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya, dia menciptakan itu aman. Jadi silakan yang kebutuhan aja. Jangan kita yang berlebih di suatu restoran yang mahal. Nah, kita istilahnya bagaimana cara memilih makanannya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Utamakan sesuai dengan tadi berhubungan dengan diet kita kebanyakan vitamin dan mineral. Nah, contoh simplicity, sederhanakan pengeluaran. Ini ibu-ibu yang mulai masak. Nah, ibu kan mulai masak nih di rumah ya. Dengan COVID-19 ini, ini harus hati-hati, harus bisa membuatkan makanan yang mana yang kemungkinan kebutuhannya besar atau apa. Nah, ini alhamdulillah dengan seperti ini, terus terang catering diet, khususnya catering diet saya itu jadi banyak pesanan yang berhubungan dengan di rumah. Karena terus terang pasien yang ke rumah sakit turun, terus terang rumah sakit saya itu sampai 30% atau 40%, waktu bulan Mei Juni. Nah, sekarang udah ada nambah tapi masih setengahnya 50%. Nah, ini kemana itu pasien-pasien itu ternyata ke rumah? Karena mereka tuh ke rumah sakit itu takut. Soalnya takut nanti pas di tracking ternyata dia dari mana, akhirnya dia harus isolasi luar biasa. Nah, akhirnya mereka bagaimana menyiapkan makanan di rumah? Nah, akhirnya mereka istilahnya menghubungi kita dan untuk mengirim makanan sesuai dia penyakitnya dari catering kita. Nah, ini salah satunya ahli gizi di sini harus muncul. Sahabat-sahabat semua ahli gizi di sini silakan berkreasi, silakan bersama dengan Tata Boga. Kalau istilahnya mungkin dalam pengolahan ada kekurangan untuk stylenya atau bagaimana itu silakan. Kita juga begitu, bekerja sama Tata Boga atau bekerja dengan orang-orang yang masaknya luar biasa. Nah, terus yang terakhir di replanning. Jadi problem muncul karena kita belum punya atau tidak ketat perencanaan. Makanya kita harus cara bagaimana pengeluaran. Kalau kita di bisnis kita itu yang pernah saya pernah seminar itu cara cerdas mengelola uang. Jadi bagaimana kita mengelola uang supaya ada kita itu tidak mudah lepas. Tapi kalau lepas itu karena memang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Kita di dalam masalah ini, keeping money itu pasti masalah. Masa lalunya apa? Utang itu pasti, karena kita punya utang, akhirnya itu akan membuat kita uang yang ada di kita juga akan terkuras. Terus janji-janji, mungkin kita udah berjanji sama anak kita, nanti kalau ini begini, atau janji sama ibu kita, atau janji sama orang tua kita, atau janji sama saudara kita yang mengasih sesuatu. Nah, padahal sekarang keadaannya COVID-19 ini, income-nya kurang, akhirnya ini juga bisa menjadi mempengaruhi keeping money pengeluaran. Kalau masih masa kini yang tadi yang 4 itu ya, yang 6 itu evaluasi, need, tracking, simple. Tracking lagi apa kebutuhan kita. Kalau yang nggak perlu keep dulu lah, bersabar dulu. Seperti tadi Pak Ahmad, kita harus bersabar dan bersyukur. Bersyukur alhamdulillah kita masih dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih dikasih istilahnya rezeki.
Dan yang terakhir masa datang. Nah ini tadi Bapak Ahmad Yani luar biasa bahwa kita harus berdoa. Ini salah satu mengetuk pintu langit. Salah satunya itu ya loh dengan berdoa. Investasi leher ke atas itu apa? Itu berdoa. Berdoa. Gitu. Kalau leher ke bawah itu kayak kita aktivitas, kita ikhtiar. Bagaimana kita mendapatkan gifting money-nya luar biasa dengan bisnis kita. Walaupun selama masa pandemik ini kita tidak akan menyerah. Kita terus bergerak. Orang kalau terus bergerak, kalau kita terus bergerak, orang akan melihat kita. Coba saat kita kalau ada suatu barang itu posisinya istilahnya berdekatan dan yang satu tidak bergerak, tapi ada satu bergerak karena itu ada yang bergerak. Nah, itu pasti kita juga bisnis itu. Kayak kemarin alhamdulillah juga saya kemarin dapat order lagi untuk menangani rumah sakit COVID-19. Saya tahu sebelumnya mendapat dan sekarang juga mendapat lagi, ya alhamdulillah salah satunya karena kita terus bergerak dan kita ada dan kita mampu di sana. Nah ini teman-teman semua, sahabat semua, saya ajak silakan boleh nanti kalau mau ada silakan konsul ke saya. Nanti bagaimana ingin mendirikan catering diet di wilayah Anda, saya akan support. Saya akan sangat berbahagia buat sahabat mau berusaha ini. Karena kita kalau bisa menjadi ownernya, bukan hanya sebagai karyawan atau sebagai di bawah istilahnya menjalankan bisnis orang. Ya. Nah ini tabungan, nah itu harus kita tabung. Jadi karena tadi keeping money-nya itu, jadi setiap uang yang ada kita masuk, keeping money-nya dapat, akhirnya harus tabung. Supaya apa? Nanti untuk ke depan, masa depan. Nah ini investasi itu maksudnya grow. Jadi kita harus invest sekarang ini, apa yang kita keeping money sekarang ini ya untuk ke depan. Kita ingin mungkin bisnis seperti saya mungkin dan sampai sekarang saya belum terrealisasi ya. Mudah-mudahan saya juga mau membuka rumah makan yang khususnya nanti makan di sana ada khusus diet khusus. Jadi nanti kalau ada pelanggan atau konsumen yang datang yang berhubungan dia punya penyakit apa, kita bisa menyiapkan makanannya bahwa disesuaikan dengan dia. Nah itu saya mimpi saya yang mungkin mudah-mudahan teman-teman sahabat semua tugas yang punya hanya itu satu misi sama saya, silakan hubungi saya dan nanti kita bersama-sama untuk supaya bukan hanya untuk kita aja, bukan hanya untuk bisnis kita, kemampuan kita, tapi kita harus juga membantu sahabat-sahabat kita atau pasien-pasien kita, dia tetap bisa makan dimanapun, tapi dia sesuai dengan diet dia. Dan akhirnya penyakitnya juga aman walaupun mereka bisa makan di luar. Mungkin itu dari saya untuk pemahaman bagaimana kita supaya bisnis kuliner yang biasa, dan mudah-mudahan sahabat semua yang mungkin udah berbisnis kuliner juga sama dengan saya, mudah-mudahan bisa terus grow walaupun masa pandemi ini luar biasa. Kepastiannya ya, kadang-kadang kita kemarin udah mau bagus lagi, ternyata sekarang menambah lagi, malah lebih luar biasa. Seperti tempat saya juga, tadinya kemarinnya 7, sekarang hampir sampai 26. Luar biasa peningkatannya, mulai sampai 3 kali lipat. Jadi prediksi itu memang ya seperti itu, dan kita tetap harus terus bergerak, berubah, dan terus berpikir positif. Itu intinya, berpikir positif dan terus berusaha untuk bagaimana bisnis kita, bagaimana kita dalam survive di masa pandemi. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.